Shalom, Ibu Bapa dan Saudara-saudara, kita berjumpa lagi melalui saat teduh. Kita akan beribadah bersama, kita akan menaikkan syafaat kita dan kita akan memuji Tuhan. Untuk itu mari siapkan hati, kita mengangkat pujian melalui nyanyian Kidung Baru 188. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang terus. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Mari kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Bapa kami di sorga, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Karena itu terangi hati pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti, bahkan dimampukan melakukan firman Tuhan. Ampuni dosa kami dan bersabdalah, kami telah sedia mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Injil Matius pasal 19 ayat 16 sampai dengan ayat 26. Firman Tuhan, orang muda yang kaya. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti. Apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Sekali lagi, aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?"
Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia, hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah, segala sesuatu mungkin." Demikian firman Tuhan. Amin. Bukan karena perbuatan baik. Itu tema kita melalui saat teduh ini. Saudara-saudara, banyak orang tidak merasa perlu percaya kepada Yesus karena merasa sudah banyak berbuat baik dan tidak pernah melakukan dosa atau kejahatan. Mereka menganggap perbuatan baik atau amal akan menyelamatkan mereka dari hukuman dan membawa mereka masuk ke sorga. Hal ini juga diterima dan dipahami oleh seorang muda yang kaya yang menanyakan kepada Yesus tentang perbuatan baik yang harus ia lakukan agar mendapat hidup yang kekal. Yesus pertama-tama memperbaiki pandangannya yang salah dengan mengajarkan bahwa hanya ada satu yang baik, yaitu Allah saja. Markus 10 ayat 18. Setiap perbuatan baik yang manusia lakukan tidak dapat memenuhi tuntutan atau standar Allah. Perbuatan baik berdasarkan standar Allah adalah hidup sesuai dengan Taurat yang dirangkum dalam hukum mengasihi sesama manusia. Pemuda itu dengan angkuh tetapi juga keliru berkata bahwa ia sudah melakukan seluruh tuntutan Taurat. Tetapi ternyata saudara, pemuda itu belum memahami esensi Taurat, yaitu hidup dalam anugerah. Buktinya, ia menolak ajakan Yesus untuk menjual hartanya dan memberikan semuanya kepada orang miskin agar dapat mengikut Yesus. Taurat bagi anak muda itu sekedar alat untuk mendapatkan pembenaran, bukan otoritas Allah untuk ditaati dengan hati yang bersyukur. Saudara-saudara, kisah orang muda itu dijadikan Yesus sebagai pelajaran yang berharga bagi murid-muridnya, agar mereka jangan dikuasai oleh harta. Fokus hidup orang yang dikuasai oleh harta bukanlah Allah dan kehendaknya, tetapi harta itu sendiri sebagai penjamin hidup mereka. Matius 6 ayat 24. Tanpa mengakui berdosa, diperbudak harta, serta bertobat, mustahil seseorang dapat masuk ke dalam kerajaan sorga. Sebaliknya itu adalah anugerah Allah yang diterima, disadari, dan direspons dengan ucapan syukur. Perbuatan baik dan punya harta banyak tidak membuat Anda menjadi anak Tuhan atau syarat untuk menjadi anak Tuhan. Hanya anugerah semata yang menyelamatkan di dalam Kristus Yesus. Namun orang yang sudah diselamatkan, sudah pasti ia akan merespons keselamatan itu dengan suka berbuat baik, melayani, dan mengasihi sesama. Amin. Mari kita mengucap syukur dan kita berdoa. Terima kasih firman-Mu Tuhan. Ajarkan kami untuk selalu mengandalkan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami. Kami serahkan kehidupan keluarga kami. Kami serahkan seluruh usaha pelayanan,
pekerjaan, dan berbagai-bagai tanggung jawab kami. Ajarkan kami untuk terus mengandalkan Engkau ya Bapa. Kami rindu agar seluruh anggota keluarga kami belajar untuk tidak mengandalkan harta bendanya, tetapi sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan saja. Ketika kami beraktivitas, kuasa kasih Tuhan kiranya melingkupi seluruh kehidupan kami. Kami bersyukur untuk banyak hal yang Tuhan buat. Terlebih untuk firman Tuhan yang selalu kami dengarkan, yang menolong kami untuk dapat menyadari siapa kami dan siapa Tuhan yang kami sembah. Kami berdoa Tuhan memberkati anak-anak kami di dalam pendidikan, di dalam pekerjaan, dan di dalam berbagai-bagai kesibukan mereka, termasuk dalam masa muda, dalam pertumbuhan mereka. Para orang tua kami yang sudah lanjut usia, tetap kami doakan. Kami mendoakan bangsa dan negara ini dengan segala persoalan hidup di dalamnya, termasuk pandemi COVID-19. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau berkenan menuntun langkah kami, supaya kami boleh berjalan ke arah dan cara yang Tuhan perkenan. Seutuhnya hidup kami serahkan kepada Tuhan. Tiap langkah kami kiranya selalu diatur oleh Tuhan. Ampuni dosa kami Tuhan, dengar doa kami. Kami berdoa kepada Bapa melalui Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian ibadah kita untuk kesempatan ini. Selamat beraktivitas Ibu Bapa dan saudara-saudara. Salam sehat dan Tuhan Yesus memberkati.